Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Priyati dari kelas R6F dengan NPM 2020-215-00466. Di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa materi tentang akhlak dan etika. Pertama, kita akan membahas tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah adab sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk contoh dari akhlak yang mulia yang dimiliki seseorang. Dalam Islam dikenal di mana arti akhlak tersebut adalah akhlak terpuji yang hendak dimiliki setiap orang muslim. Apalagi anjuran dari akhlakul karimiyah sudah dijelaskan di sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Namun apakah kalian sudah tahu ya apa itu arti akhlak? Sebelum pembahasan mengenai arti akhlak dalam Islam, lihat dulu penjelasan apa itu akhlak dari Kamus Bahasa Indonesia. Ini akhlak itu artinya adalah budi pengerti atau kelakuan. Sementara itu dalam bahasa Arab artinya adalah akhlak yang memiliki arti dari perangkaian tingkah laku atau tabiat. Jadi kesimpulannya, pengertian akhlak di atas dari nama-nama yang tadi menjelaskan adalah tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhlak tersebut melekat dalam diri seseorang untuk mendorong tindakan atau perbuatan sesuatu tanpa paksaan. Dengan kata lain, akhlak muncul secara alamiah dalam diri sendiri yang dilakukan secara terus-menerus dan terus berulang. Setelah itu kita ada pembahasan di sini akhlak ini menurut tokoh agama besar, akhlak ini adalah sifat yang sudah melekat pada jiwa manusia yang memicu perbuatan yang mudah dilakukan dalam tanpa pertimbangan atau pemikiran lagi. Jadi seseorang ini melakukan sesuatu terus dia bersikap kepada sesama terus atau yang lebih muda, itu namanya juga tentang akhlak. Di sini penjelasan tentang akhlak ada macam-macam menurut Islam. Ada akhlak mahmudah, akhlak muzamuh, akhlak dan beberapa golongan akhlak lainnya. Yang dinamakan dengan akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji dimiliki seseorang, termasuk karena itulah sangat penting seorang muslim memiliki akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela atau buruk, karena tergolong sebagai akhlak tercela. Sudah sewajarnya seorang muslim itu untuk menghindari akhlak tersebut, karena itu tidak baik. Kita bersikap mempunyai akhlak yang buruk itu tuh sangat tidak baik untuk diri sendiri juga. Sementara kategori itu mencakup tentang akhlak mazmumah, itu ada beberapa kategori, yakni seperti bergosip, mencuri, iri hati atau dengki, dan lainnya yang merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Di antara lain keutamaan memiliki akhlak mulia itu ada menjadi amal baik di hari kiamat kelak, semakin dicinta oleh Rasulullah, ditinggikan derajat dan dikedudukannya di akhirat, dijamin masuk rumah di surganya Allah. Akhlak mulia juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akhlak mulia yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti sopan santun kepada orang lain atau terutama terhadap orang tua. Yang kedua, bersenang rendah hati dan tidak sombong. Terus senang membantu orang lain yang memerlukan bantuan, berkata baik dan sopan, terus tidak bergosip dan tidak mengacungkan aib orang lain. Itu penjelasan mengenai akhlak dalam Islam ya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah yang baik dari akhlak itu sendiri. Terus kadang pada era sekarang itu semakin berat ya perubahan gaya hidup yang modernisasi, yang di saat tuntutan dunia pendidikan semakin tinggi. Namun di sisi lain ada sebuah kondisi yang memperhatikan baik secara internal dan eksternal. Secara internal adalah kualitas para pendidik dan pengajar cenderung menurun. Kalau secara eksternal banyak pengaruh dari luar yang sangat dominasi menyebabkan penurunan kualitas para pendidik dan anak didik, ya ini perkembangan teknologi. Kita bisa lihat dari buku yang semakin rendah berpindah ke media etika belajar dalam Islam
online, waktu banyak dihabiskan oleh bermain smartphone, baik bermain games atau sosial media. Di sini menunjukkan kalau manusia tidak dapat hidup pada pedoman, tapi kenyataannya hidup manusia dipengaruhi oleh berbagai norma yang mengatur dan mengarahkan sebuah konkret tentang bagaimana harus bertindak. Macam-macamnya tuh banyak ya norma-normanya. Ada norma agama, norma hukum, norma moral, norma sopan santun, dan seterusnya. Baik, di sini juga menurut Imam Al-Ghazali, kewajiban seseorang pelajar tentang akhlak ada beberapa macam. Yang pertama, menyucikan diri dari akhlak tercela dan terburuk dan akhlak sifat buruk terlebih dahulu. Karena ilmu merupakan suatu keperadabtan hati, sholat rohani, dan pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat yang merupakan ibadah lahir saja tidak sah jika tidak bersuci terlebih dahulu dari hadis dan kotoran, maka ibadah batin pun tidak sah kecuali setelah dilakukan penyucian diri dari akhlak tercela. Hati merupakan tempatnya para malaikat. Yang kedua, mengurangi kesibukan duniawi, menjauhi diri dari keluarga dan kampung halaman, karena semua itu dapat memalingkan konsentrasi belajarnya sehingga kemampuan menguasai dan dipelajari menjadi tumpul. Wajar bila ada ungkapan ilmu tidak akan menyerah dari diri kepadamu hingga kamu akan memberikan semuanya. Jika kamu telah memberikan semuanya, maka kamu pun harus tetap berhati-hati dan waspada. Jangan sombong terhadap ilmu dan menantang guru, melainkan tersedia patuh dalam segala urusan dan bersedia mendengarkan nasihat sebagaimana pasien yang analog kondisi murid, dan sudah sepatutnya mematuhi nasihat dokter yang menangani. Bagi murid yang diajarkan juga harus bersikap rendah hati dan hikmah kepada guru. Baik, setelah tadi kita berbicara tentang akhlak, sekarang kita akan membahas tentang apa itu etika. Sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi akhlak bagi dalam bernegara, alangkah baiknya kita jelaskan dulu beberapa hak dan kewajiban seorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Adapun hak-hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan kebebasan beragama, hak dalam mempertahankan keamanan, hak mengajarkan pengajaran, hak untuk mengembalikan dan mengajukan kebudayaan. Saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperintahkan kepada etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana dicantumkan oleh Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8. Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan keadilan, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Kedua, menegakkan hak kemanusiaan secara genealogis. Manusia diciptakan oleh Allah yang dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5, yaitu beragama, hak hidup, intelektual, dan kekayaan atau hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam dapat mengerucut ada 5 hal tersebut karena 5 tersebut merupakan sesuatu yang sangat premier untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan manusia yang bernegara apabila terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang badal batun, tabiatun, wabaratun, gofur akan tercapai. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat, dan inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat ini bisa bersifat material atau non-material, material maupun non-material, baik dari dirinya juga atau untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal.
berlaku di mana saja dan kapan saja merupakan perjuangan oleh setiap manusia dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu pada perwujudan kemaslahatan umat, bahkan kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Peran serta seorang muslim dalam politik secara umum adalah kebijakan untuk khusus yang ikut mendorong kewujudan maslahatan umat tersebut. Nah, di dalam Islam juga tegaknya keadilan dan kebenaran merupakan kewajiban dari setiap orang, khususnya seorang muslim. Kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang menjadi dasar pijakan bagi kehidupan bangsa dan Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang bentuknya sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, badan-badan pemerintah, hak dan kewajiban negara, dan lain etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Terus di sini juga kita dijelasin ya, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika yang beragam-ragam bangsa, bahasa, adat, suku, budaya, dan sebagainya. Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan kodrat Allah yang tidak bisa diubah. Bahkan adanya keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang kaya dalam Islam. Keanekaragaman itu bertujuan agar terjadinya saling mengenal dan bekerja sama. Keanekaragaman juga sebagai cara agar Allah untuk memuji siapa yang paling takwa kepada Allah. Adanya perbedaan juga dalam bingkai persatuan merupakan semangat yang ingin dicapai oleh ajaran Islam, karena Islam sangat mengutamakan pentingnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya itu ada tentang pengertian musyawarah dan etika dalam Islam. Sebelum itu, apa yang kalian tahu tentang musyawarah? Musyawarah berasal dari Arab, yaitu artinya syawarah. Kata syawarah memiliki arti itu pendapat, berunding, atau berdiskusi. Musyawarah dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Kegiatan musyawarah biasa dilakukan di wilayah tempat tinggal, sekolah, ataupun lingkungan keluarga. Musyawarah juga merupakan budaya leluhur sejak dulu. Contoh kegiatan musyawarah yang ada di sekitar kita. Contoh di lingkungan keluarga ya, yaitu mendiskusi, menetapkan tempat wisata liburan yang akan berkunjung, memberikan tugas pekerjaan rumah yang akan dikerjakan setiap anak, dan lain sebagainya. Contoh di lingkungan sekolah yaitu tentang diskusi menentukan jadwal piket, belajar kelompok, atau tentang classroom, class meeting. Kalau contoh di lingkungan masyarakat ini seperti bermusyawarah untuk menentukan ketua RT atau ketua RW setempat, memberikan saling memberi pendapat dengan rapat bersama untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, atau tentang musyawarah berdiskusi dengan acara-acara lomba-lomba tertentu yang ada di kehidupan masyarakat. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh berada pada rakyatnya untuk memastikan siapa yang pantas menjadi sebagai kepala negara dan struktur kepala bawahannya, baik tingkat provinsi hingga kelurahan. Selain itu, Indonesia dipandang sebagai negara hukum. Sehingga tidak heran bila sistem kepolitikan ini Indonesia tergolong sangatlah aktif. Dalam hal itu dibutuhkan strategi politik yang sangat mengatur bagaimana jika penanganan ataupun pertarungan ini untuk menghasilkan merebut kursi kekuasaan. Etika berdemokrasi politik cenderung lebih mengarah ke dalam kelompok etika sosial yang membahas norma-norma moral yang menimbulkan sikap dan tindakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Berkaitan dengan etika politik, yang seharusnya dilaksanakan adalah kekuasaan dan kewenangan yang dicari bukanlah hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, akan tetapi sebagai alat untuk melayani, mengayomi tujuan kepentingan warga dan masyarakat. Dengan demikian, segoyahnya etika yang harus dilakukan di kedepannya adalah setiap politisi perlunya menanamkan etika politik dengan bahan evaluasi serta pengendalian dari kekuasaan politik yang saran meminimalisir penyalahgunaan tersebut jabatan kekuasaan yang sedang diamanahkan kepada dirinya. Karena jika menyelewenang kekuasaan ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan kemajuan bagi daerah yang dipimpin. Dari menjadi akar permasalahan terdapat buruk dari generasi untuk selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari kami, dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.